Iman kepada yang gaib merupakan salah satu pilar dari keimanan yang harus dimiliki seorang muslim. Gaib berarti sesuatu yang tidak terjangkau oleh panca indera kita, atau dengan kata lain keberadaannya belum dapat dibuktikan secara empiris. Dan bagi kita yang hidup di masa kini, seluruh rukun iman yang 6 adalah gaib. Jadi sangat naif jika ada seorang muslim memiliki pandangan empiris oriented yang baru percaya setelah dapat dibuktikan keberadaannya, yang baru yakin jika sesuai dengan rasionalitasnya. Padahal iman jauh melampaui itu semua, melampaui ruang dan waktu, dan melampaui panca indera dan akal pikiran manusia yang sangat terbatas. Sungguh ilmu pengetahuan yang dimiliki manusia sangat sempit dan terbatas. Mengaku muslim tanpa beriman kepada yang gaib adalah yang sangat kontradiktif, karena seluruh rukun iman adalah gaib, paling tidak untuk saat ini. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 1 hingga 3. Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fih, hudal lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan salah satu hal gaib yang wajib kita yakini sebagai orang beriman adalah percaya akan keberadaan jin. Keberadaan jin adalah nyata, meskipun tak secara langsung tertangkap indera kita. Tanpa harus membuktikan pun, kita tetap percaya, karena informasi tentang jin banyak sekali terdapat dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Bahkan dalam Al-Quran terdapat satu surat yang bernama Surat Jin. Meskipun kita sangat yakin dengan keberadaan bangsa jin, hanya saja ketika membahas tentang mereka berarti kita sedang membicarakan hal yang secara normal tidak bisa dijangkau oleh panca indera manusia. Sehingga tanpa keterangan yang berasal dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, segala pembicaraan tentang dunia jin hanya akan menimbulkan banyak penyimpangan. Apalagi dalam setiap cerita, biasanya disertai bumbu-bumbu pemanis yang disebarkan dari mulut para dukun, tukang ramal, dan paranormal, demi melariskan produk klinik dan mistisnya. Oleh sebab itu, segala informasi tentang alam gaib haruslah berasal dari sumber yang tidak diragukan keabsahannya. Dan informasi seperti itu hanya bisa didapat melalui keterangan yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya lewat Al-Quran dan hadis Nabi, dan hikayat orang soleh yang tentunya secara substansi tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi. Dia adalah Tuhan yang mengetahui yang gaib, maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu, kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di muka dan di belakangnya. Al-Quran Surah Al-Jin ayat 26 hingga 27. Inilah Khazanah dalam episode Mengenal Bangsa Jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah, ensiklopedia Islam dunia, pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk memberi sajian informasi yang bermanfaat, yang semoga saja menginspirasi aktivitas Anda. Jin berasal dari bahasa Arab. Sebutan jin sebetulnya digunakan untuk menyebut jenis, sedangkan dalam bentuk tunggal, jin disebut jinni. Secara bahasa, istilah jin bermakna sesuatu yang tertutup. Disebut demikian karena tertutup dari pandangan manusia. Seperti halnya manusia, jin adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam banyak hal, jin memiliki persamaan dengan manusia. Sama-sama dianugerahi akal dan kemampuan membedakan baik dan buruk, dan sama-sama diciptakan untuk beribadah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Al-Quran, Surah Az-Zariyat, ayat 56. Jadi pada hakikatnya, keberadaan jin di bumi ini sama dengan manusia, yaitu beribadah kepada Allah, bukan menakut-nakuti dan menyesatkan manusia. Jin yang memilih untuk menakut-nakuti dan menyesatkan manusia berarti telah mengikuti jalan yang ditempuh oleh iblis laknatullah. Perbedaan jin dan manusia yang paling prinsip adalah pada materi penciptaannya. Dengan materi penciptaan yang berbeda, maka akan mengakibatkan banyak perbedaan dalam kemampuan dan cara hidup. Jika materi dasar penciptaan manusia adalah tanah, maka materi dasar penciptaan jin adalah api. Jin diciptakan oleh Allah jauh sebelum Allah menciptakan manusia. Allah Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia Adam dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk, dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 26 hingga 27. Jika manusia pertama adalah Nabi Adam alaihissalam, maka bagaimana dengan jin? Siapakah jin yang pertama kali diciptakan? Allah Ta'ala berfirman, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripadaku, sedang mereka adalah musuhmu? Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti dari Allah bagi orang-orang yang zalim. Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 50. Berdasarkan ayat tersebut, jelas dinyatakan bahwa iblis berasal dari golongan jin, tapi tidak secara tegas dinyatakan bahwa iblis merupakan nenek moyang jin. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu Fatwanya berpendapat bahwa iblis merupakan nenek moyang dari bangsa jin, seperti halnya Nabi Adam yang merupakan nenek moyang manusia. Sedangkan Syekh Sulaiman Al-Ashqar dalam bukunya Alam Jin dan Setan cenderung berpendapat sebaliknya, bahwa iblis memang berasal dari golongan jin, tapi iblis bukanlah nenek moyang jin. Wallahu a'lam. Sebelum durhaka kepada Allah, iblis bernama Azazil. Azazil tadinya adalah hamba Allah yang taat, selalu berzikir dan bertasbih kepada Allah bersama para malaikat. Tapi kemudian ketika Allah menciptakan Adam dan memerintahkannya dan para malaikat bersujud kepada Adam, malaikat taat, sedangkan ia durhaka dan sombong. Durhaka bukan karena tak kenal Allah, tapi durhaka karena tidak melaksanakan perintah Allah. Dan iblis meminta penangguhan kepada Allah bukan karena menyesal dan ingin bertaubat, tapi karena ingin mempersiapkan rencana besar untuk menyesatkan seluruh keturunan Nabi Adam. Sejak itulah kemudian Allah menyebutnya dengan iblis, yang berarti yang tidak memiliki kebaikan sedikit pun. Selain iblis, setan merupakan ungkapan yang banyak kita temukan dalam Al-Quran dan hadis. Imam At-Tabari mengatakan bahwa setan dalam bahasa Arab merupakan ungkapan yang digunakan untuk setiap pembangkang, baik dari jin ataupun manusia. Jadi, penyematan nama setan bukanlah monopoli jin. Manusia yang gemar menggoda dan menyesatkan manusia lain dengan berbagai cara juga layak mendapat gelar setan. Maka hal ini secara jelas juga dapat kita baca dalam firman Allah Ta'ala. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu syaitan-syaitan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Sebahagian mereka membisikkan kepada sebahagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Jikalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya. Maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 112. Menurut hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan Hakim, secara umum jin terdiri dari 3 golongan besar. Ada golongan jin yang memiliki sayap dan terbang di udara.
Golongan lainnya menyerupai ular dan kalajengking. Dan ada juga golongan yang berdiam di satu tempat dan berpindah ke tempat lain. Jin suka tinggal di tempat-tempat yang tidak dihuni oleh manusia seperti padang pasir, hutan, dan lautan. Jin juga suka tinggal di tempat-tempat yang telah ditinggalkan oleh manusia seperti rumah kosong dan bangunan yang tidak dipakai. Islam mengajarkan kita panduan untuk memasuki tempat-tempat seperti ini, yaitu berupa zikir dan doa tertentu sehingga keberadaan makhluk Allah yang lain tersebut tidak menimbulkan bahaya bagi kita. Ada juga di antara mereka yang tinggal di tempat-tempat pembuangan sampah, karena memang salah satu makanan jin adalah tulang belulang sisa makanan dari manusia. Sedangkan tempat-tempat kotor dan najis seperti toilet dan tempat kotoran lainnya, maka tempat-tempat seperti ini merupakan kegemaran jin kafir atau setan. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW mengajarkan kita zikir yang perlu dibaca sebelum masuk toilet, sehingga penghuni yang ada di dalamnya tidak bisa membahayakan kita. Di samping tempat-tempat yang disebutkan tadi, ada juga jin yang tinggal di rumah-rumah yang ditempati oleh manusia. Jin yang beriman akan senang tinggal bersama orang beriman. Sebaliknya, jin yang kafir dan durhaka juga akan senang tinggal dengan manusia yang memiliki perangai yang sama seperti dirinya. Alam manusia dan jin adalah alam yang berbeda. Materi penciptaan kedua makhluk Allah ini juga berbeda. Walaupun berbeda, kedua alam ini tentu memiliki irisan yang sama. Contohnya adalah keduanya sama-sama mendiami bumi ini. Hanya saja jin diberi Allah beberapa kemampuan yang tidak dimiliki oleh manusia. Di antaranya adalah jin mampu melihat manusia, sedangkan manusia tidak akan pernah mampu melihat jin dalam wujud aslinya. Sebagaimana firman Allah, "Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh setan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapamu dari surga. Ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman." Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 27. Berdasarkan ayat ini, Imam Syafi'i mengatakan, siapa yang mengaku melihat jin maka syahadatnya batal. Akan tetapi berdasarkan keterangan dari hadis-hadis Nabi dan berbagai kejadian yang dapat dipercaya kebenarannya, manusia dapat melihat makhluk-makhluk aneh yang diduga jin. Memang manusia tidak dapat melihat jin dalam wujud aslinya, tapi jin dapat merubah wujudnya dalam bentuk lain sehingga menjadi terlihat oleh manusia. Wujud tersebut merupakan penampakan dari jin yang mengalami transformasi bentuk dari wujud aslinya. Jin memang memiliki kemampuan untuk menampakkan dirinya dengan mengubah bentuknya dalam bentuk makhluk lain, baik dalam bentuk manusia, binatang, ataupun penampakan lainnya. Jika dalam bentuk binatang, jin biasa menyamar dalam bentuk ular atau anjing hitam. Maka tidak menutup kemungkinan penampakan makhluk-makhluk aneh apapun namanya adalah penampakan yang dilakukan oleh jin. Baik itu dalam bentuk pocong, genderuwo, atau roh orang yang sudah mati. Atau mungkin bentuk-bentuk penampakan lainnya yang bertujuan mengganggu dan menakut-nakuti manusia. Menurut Qadi Abu Ya'la, penampakan dilakukan jin terhadap manusia bukanlah hal mudah bagi mereka. Mereka pun membutuhkan mantra dan ritual tertentu sehingga kemampuan ini dapat diwujudkan. Di antara kelompok jin ada yang disebut dengan Ghilan. Ghilan adalah ahli sihir dari kalangan jin yang diminta bantuan oleh para jin untuk melakukan perubahan bentuk sehingga dapat melakukan penampakan terhadap manusia. Tentang Ghilan ini, Umar bin Khattab juga mengatakan, sesungguhnya suatu makhluk tidak akan dapat mengubah dirinya dari bentuk yang diciptakan Allah. Tapi mereka memiliki penyihir yang membantu mereka melakukannya. Jika kalian melihat mereka, maka kumandangkanlah azan. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, juga diceritakan salah seorang sahabat Rasulullah yaitu Ammar bin Yasir
pernah bertarung dengan jin. Ketika itu Rasulullah menyuruh Ammar untuk mengambil air dari sebuah sumur. Sampai di tempat tersebut, jin menampakkan wujudnya terhadap Ammar dan menyerangnya. Ammar pun balik menyerang jin tersebut sehingga mereka terlibat dalam perkelahian. Dalam pertarungan itu, Ammar juga sempat menghantamnya dengan batu. Ammar berhasil membunuh jin tersebut dan memenangkan pertarungan. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW juga pernah menceritakan kejadian saat beliau sholat dan diganggu oleh jin. Rasulullah SAW bercerita, "Sesungguhnya setan merintangiku dan berbuat kasar kepadaku untuk merusak sholatku. Namun aku diberi kekuatan oleh Allah untuk mengalahkannya hingga aku pun mencekiknya. Sungguh muncul dalam diriku keinginan untuk mengikatnya pada salah satu tiang di masjid hingga pagi agar kamu dapat menyaksikannya. Namun tiba-tiba aku teringat ucapan saudaraku Sulaiman, 'Ya Tuhanku, ampunilah aku dan berikanlah aku kerajaan yang tidak layak buat seorang pun sesudahku.' Maka Allah pun mengusirnya dalam kehinaan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berdasarkan hadis dan keterangan di atas, jelas sekali bahwa jin mampu melakukan penampakan terhadap manusia. Bahkan jin dapat disentuh dan bertarung dengan manusia. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa ketika jin menampakkan dirinya terhadap manusia, maka saat itu berlaku hukum yang berlaku pada manusia. Jin dapat disentuh dan dipukul dan dicekik. Bahkan dalam riwayat lain Rasulullah mengatakan bahwa ketika beliau mencekik setan yang mengganggu dalam sholat, beliau merasakan dinginnya lidah setan tersebut. Selain di alam nyata, jin juga mampu melakukan penampakan dalam mimpi seseorang. Oleh sebab itu, seorang muslim yang akan tidur dianjurkan untuk berwudu dan membaca doa sehingga tidurnya tidak diganggu oleh jin dan setan. Jin juga memiliki kehidupan tak ubahnya kehidupan manusia. Jin juga butuh makan, minum, menikah, dan berkeluarga. Dalam beberapa hadis sahih disebutkan bahwa makanan jin adalah tulang dan kotoran hewan. Jin juga terdiri dari berbagai kelompok suku dan bangsa. Banyak cerita beredar di masyarakat tentang perkawinan antara jin dan manusia atau sebaliknya. Karena ketiadaan dalil yang tegas dan lugas yang menerangkan perkara ini, sehingga menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian berpendapat hal tersebut tidak mungkin terjadi, karena masing-masing makhluk sudah Allah beri pasangan dari jenisnya. Sebagian lagi berpendapat bahwa hal ini mungkin saja terjadi, karena ada ayat atau hadis yang mengisyaratkan hal ini. Seperti firman Allah dalam surat Ar-Rahman, "Fihinna qasiratut tarfi lam yaltamishunna insun qablahum wala jan." Ayat tersebut secara tidak langsung mengisyaratkan hubungan perkawinan antara manusia dan jin mungkin terjadi, karena penyebutan manusia dan jin dalam ayat tersebut setara dalam hal tidak pernah menyentuh bidadari yang ada di surga. Seandainya pun mungkin terjadi, tentu ini bukanlah hal yang lazim dan tidak normal, karena akan menimbulkan kebingungan di masyarakat. Apakah bisa dipercaya jika tiba-tiba seorang wanita yang hamil tanpa suami kemudian mengatakan suaminya adalah jin? Belum lagi kebingungan dan kerancuan terkait hak dan kewajiban suami istri serta hukum-hukum yang berlaku dalam pernikahan. Jin seperti halnya manusia tidak ada yang abadi. Semua yang bernyawa pasti akan menemui kematian. Hanya saja mereka diberikan umur yang relatif lebih panjang dari manusia. Apalagi iblis yang Allah panjangkan umurnya sampai hari kiamat. Di samping wujud aslinya yang tidak dapat dilihat oleh manusia, Allah membekali jin dengan beberapa kemampuan lain yang tidak dimiliki manusia. Jin mampu berpindah tempat dengan kecepatan tinggi. Dengan kemampuan tersebut mereka mampu menjelajah ruang angkasa. Jin yang durhaka menggunakan kemampuan ini untuk mencuri berita langit, sehingga mereka bisa mengetahui suatu peristiwa yang akan terjadi di bumi. Informasi inilah yang kemudian mereka sampaikan kepada kroni-kroninya, para dukun dan tukang ramal, sehingga kadang-kadang ramalannya tepat.
Tapi semenjak Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, penjagaan pintu-pintu langit diperketat. Jin tidak leluasa lagi mencuri. Setiap mereka ingin mencuri, mereka ditembak dengan bola api. Kadang sebelum sempat mencuri, jin-jin ini telah disambar duluan oleh bola api tersebut. Sehingga sebetulnya mereka tidak mendengar apa-apa, tapi mereka mengarang cerita kepada para dukun dan tukang ramal. Jin juga menguasai pengetahuan dan teknologi, dan sangat mungkin pengetahuan dan teknologi yang dimiliki makhluk ini jauh lebih maju dari teknologi manusia. Allah telah mengisahkan kepada kita bagaimana jin membantu Nabi Sulaiman membangun gedung, arca, dan bangunan lainnya, yang tentu membutuhkan pengetahuan yang tinggi dalam bidang arsitektur dan bangunan. Meskipun jin makhluk gaib, bukan berarti jin tahu segala hal yang gaib. Cara jin mendapatkan informasi sebetulnya tidak jauh berbeda dengan manusia. Jin bisa tahu masa lalu dengan bertanya kepada rekannya sesama jin, atau ia sendiri memang mengetahuinya karena telah hidup dari ratusan tahun, atau dengan bantuan pengetahuan dan teknologi yang dimilikinya. Dan untuk mengetahui kejadian di tempat lain pada waktu yang sama dengan kecepatan yang dimilikinya, sangat memungkinkan dalam hitungan detik ia bisa menyampaikan informasi dari tempat yang jauh, atau bisa saja dengan menghubungi rekannya sesama jin yang berada di tempat tersebut. Jin sama sekali tidak mengetahui masa depan, kecuali dengan prediksi-prediksi seperti yang dilakukan oleh manusia. Walaupun jin dibekali beberapa kemampuan yang tampak lebih dari manusia, bukan berarti jin bisa melakukan apapun atau mengetahui apapun. Kemudian manusia menjadi takut dan merendahkan dirinya menjadi pelayan bagi setan dan jin. Pada prinsipnya, Allah telah memuliakan manusia lebih dari makhluk manapun, sebagaimana firman Allah Ta'ala. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Al-Quran, Surah Al-Isra ayat 70. Jadi tidak ada sebetulnya alasan yang prinsip yang menjadikan manusia takut terhadap jin. Karena pada dasarnya, jin juga takut terhadap manusia, seperti ketakutan manusia terhadap jin. Imam Mujahid, seorang ahli tafsir, mengatakan, sesungguhnya jin itu takut terhadap kalian seperti ketakutan kalian terhadap mereka. Termasuk terhadap setan atau jin kafir, yang misinya memang mengganggu dan menyesatkan manusia. Selalu mohon mendekatkan diri dan mohon perlindungan kepada Allah adalah senjata yang paling ampuh menghadapi setan dan jin kafir lainnya. Pemirsa Khazanah, selama ini kita banyak disuguhkan informasi yang keliru tentang makhluk gaib yang bernama jin. Karena informasi yang salah, sehingga kerap salah juga cara menyikapinya. Bahkan tidak jarang menimbulkan ketakutan yang berlebihan dan menjerumuskan manusia kepada perbuatan syirik. Pemirsa Khazanah, mudah-mudahan episode mengenal bangsa jin pagi ini dapat memberi perspektif yang benar bagi kita dan tidak menyimpang dari ajaran Islam dalam menyikapi segala sesuatu tentang alam jin. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.